Pemerintah Kota Depok belum izinkan warga gelar pesta pernikahan. PT KCI wajibkan gerbong KRL dikosongkan di stasiun akhir. Sensasi horor di rumah hantu drive-thru. Halo selamat petang, Perempuan Hebat sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita simak My News hari ini bersama saya, Agung Karsena. Ini dia informasi pertama kita, Perempuan Hebat. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat hingga kini belum mengizinkan kegiatan yang melibatkan orang banyak di masa PSBB transisi. Larangan berkumpul diberlakukan bagi sejumlah kegiatan termasuk acara wisuda dan pernikahan. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat belum mengizinkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan massa atau kerumunan orang seperti pesta pernikahan dan kegiatan peresmian maupun wisuda. Saat ini Kota Depok masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional yang akan terus berjalan hingga 2 Juli 2020 mendatang. Tidak hanya pernikahan, permohonan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa secara langsung seperti kehitanan, kegiatan peresmian, wisuda, atau seleksi masuk perguruan tinggi belum diizinkan untuk dilaksanakan. Ini termasuk rencana peresmian Tol Depok Antasari Seksi 2 yang juga masih belum dapat dilakukan. Penerapan PSBB proporsional saat ini menurut pemerintah kota merupakan persiapan menuju pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan akan ditentukan setelah adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan bersama gugus tugas Kota Depok maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok pun meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan menunggu kebijakan lanjut setelah PSBB proporsional. Berlanjut atau tidaknya PSBB proporsional pun dipastikan akan ditentukan setelah proses evaluasi. Tim redaksi MyTV melaporkan. PT KCI mengeluarkan kebijakan pengosongan gerbong KRL saat tiba di stasiun akhir. Pengosongan dilakukan untuk menertibkan penumpang yang mengambil arah sebaliknya dan tidak antre di peron pemberangkatan. PT Kereta Komuter Indonesia mewajibkan setiap kereta rel listrik untuk dikosongkan di stasiun akhir. Kebijakan ini guna menertibkan penumpang yang tidak mau antri saat penerapan pembatasan penumpang pada masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Pihak KCI menjelaskan aturan ini adalah hasil dari pengamatan di sejumlah stasiun dan keluhan yang disampaikan pelanggan. Keluhan terkait beberapa orang yang naik KRL ke stasiun yang menjadi titik pemberangkatan meskipun stasiun tujuannya berada di arah sebaliknya. Perilaku ini diakui KCI telah ada sejak masa sebelum pandemi COVID-19. Sebagian pengguna KRL menempuh cara ini untuk mendapatkan tempat duduk selama perjalanan menggunakan KRL. Namun, di masa pandemi dengan berbagai pembatasan yang ada, tindakan tidak bertanggung jawab semacam ini membuat jumlah pengguna dari stasiun pemberangkatan tidak dapat dimuat maksimum ke dalam kereta. Dampaknya, antrean kereta di stasiun menjadi tidak lancar dan membuat ribuan orang harus mengantre lebih lama di stasiun. Untuk itu, petugas pengamanan akan menyisir kereta sesampainya di stasiun dan meminta seluruh penggunanya yang ada untuk turun dan mengosongkan kereta untuk diisi pengguna yang telah menunggu di peron. Para pengguna tersebut jika ingin kembali menggunakan KRL harus melakukan tap out di pintu elektronik stasiun kemudian mengantre kembali dari titik awal antri di stasiun pemberangkatan. Tim redaksi MyTV melaporkan.
Nah, perempuan hebat, Anda warga DKI Jakarta, ucapkan selamat tinggal kepada kantong kresek sekali guna. Karena mulai 1 Juli ini, seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta tidak lagi menyediakan kantong kresek bagi para pelanggan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta makin menggencarkan sosialisasi dan edukasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2020. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan berbagai persiapan telah dilakukan menjelang penerapan ini, seperti menyebarluaskan surat edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup, poster, banner, dan spanduk himbauan kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Sosialisasi dilakukan langsung ke sebanyak 85 lokasi pusat perbelanjaan atau mal, 2.000 lebih toko swalayan, dan 158 lokasi pasar rakyat. Sosialisasi melalui surat edaran juga diberikan kepada Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan 3 kantor pusat toko swalayan besar. Kantong belanja ramah lingkungan atau KBRL adalah kantong belanja guna ulang atau reusable yang dapat terbuat dari bahan apapun, baik daun kering, kertas, kain, polister, dan turunannya maupun materi daur ulang. Peraturan ini juga menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memproduksi tas guna ulang yang ramah lingkungan dengan mendayagunakan kearifan lokal dan menumbuhkan kreativitas desainer lokal sebagai pengganti kresek. Peraturan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat membawa tas dan wadah sendiri ke tempat belanja. Tim redaksi MyTV melaporkan. Ada banyak cara untuk tetap bugar di masa transisi seperti saat ini. Salah satunya dengan bersepeda. Nah, berikut ini ada sejumlah tips aman untuk Anda perempuan hebat yang ingin bersepeda di luar ruang. Belakangan aktivitas bersepeda di ruang publik banyak dilakukan masyarakat. Padahal kondisi tanah air sendiri sampai hari ini masih berada di tengah-tengah pandemi dan kasus COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Olahraga fisik memang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan sistem imun tubuh termasuk yang dilakukan dengan bersepeda. Terlebih bersepeda di luar rumah sifatnya rekreasi dan menimbulkan rasa gembira sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, agar bersepeda di luar rumah tetap aman dari paparan virus corona, masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan agar dapat meminimalisir resiko penularan COVID-19. Saat bersepeda, masyarakat diharapkan tetap memakai masker dan intensitasnya ringan. Sebab jika bersepeda yang dilakukan berintensitas berat, maka pasokan oksigen dalam tubuh akan menurun. Terlebih ditambah penggunaan masker yang mengurangi masuknya oksigen ke paru-paru. Ingat, olahraga intensitas berat yang berkelanjutan dapat menimbulkan hypoxia atau kekurangan oksigen jaringan. Hypoxia bisa memperlambat kinerja jantung dan saluran nafas terjepit, serta tidak jarang mengakibatkan kematian mendadak saat berolahraga. Selanjutnya, lengkapi diri dengan alat pelindung seperti helm untuk keselamatan saat bersepeda. Tetap jaga jarak antar pesepeda sekitar 6 meter untuk hindari resiko penularan dan menjaga keselamatan ketika bersepeda di jalanan. Pesepeda juga diharapkan membawa minum sendiri untuk menjaga kecukupan asupan cairan. Selain itu, dengan menyiapkan minuman sendiri, harapannya pesepeda tidak mampir di warung untuk membeli minuman yang bisa beresiko terjadinya penularan. Jangan bersepeda berjajaran karena berbahaya, dan pilihlah jalan yang sepi atau aman dari kendaraan bermotor dan kriminalitas. Dengan patuhi langkah-langkah keamanan, bersepeda di luar rumah diharapkan bisa berlangsung aman sekaligus meningkatkan imunitas. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Desa terus memberikan dukungan pembangunan tidak terkecuali bagi desa gambut.
Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta keseimbangan ekologi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memastikan pembangunan desa tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Ini termasuk dengan senantiasa bertumpu pada budaya dan adat istiadat dengan terus-menerus dan konsisten memperhatikan keseimbangan ekologi. Keseimbangan ekologi juga akan diwujudkan dalam pembangunan desa yang berada di lahan gambut. Hingga kini menurut data Kemendes PDTT terdapat setidaknya 333 desa gambut dari total 74.953 desa di seluruh tanah air. Desa-desa itu tersebar di beberapa daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Kalimantan, dan Papua. Data Kemendes PDTT juga menunjukkan 3 di antara desa di lahan gambut tersebut sudah menjadi desa mandiri pada 2019. Di lahan gambut juga menjadi perhatian Kemendes PDTT karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa lainnya. Menurut data Kemendes PDTT hingga 2019, selain 3 desa yang berstatus desa mandiri, terdapat juga 27 desa maju, 170 desa berkembang, dan 124 desa tertinggal, serta 9 sangat tertinggal. Diharapkan kedepannya pembangunan yang berkesinambungan di pedesaan terus dimajukan sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan menekan arus urbanisasi ke kota. Tim redaksi MyTV melaporkan. Viralnya pesta pernikahan secara drive-thru mencuri perhatian para Sri Kandi Senayan. Apa kata mereka? Jawabannya akan kami hadirkan seusai jeda.